Pada zaman dahulu, keraton digunakan sebagai tempat tinggal para raja. Keraton Kanoman didirikan pada tahun 1679 Masehi oleh Sultan Anom I yang bernama Pangeran Muhammad Badruddin yang merupakan keturunan ketujuh dari Sunan Gunung Jati. Mayoritas desain dari bangunan keraton ini didominasi oleh warna putih dan hampir seperti masjid. Karena kota Cirebon sendiri masih sangat kental budaya Islamnya, Keraton Kanoman merupakan salah satu dari kawasan yang sangat luas. Salah satu bangunannya merupakan bangunan yang sangat luas adalah Bangsal Witana yang luasnya hampir 5 kali lapangan sepak bola. Hal yang unik dari bangsal ini adalah ornamen-ornamen asal Tiongkok berupa piring-piring porselin yang menghiasi semua dinding bangunan di keraton ini. Taman depan keraton terdapat bangunan yang bernama Cungkup Alu, Cungkup Lesung, Pancaratna, dan Pancaniti yang masing-masing mempunyai 4 tiang dengan beratapkan genteng. Pancaratna sendiri berada di sebelah kanan depan yang berfungsi sebagai tempat para pembesar desa menghadap Demang atau Wedana. Dan di sebelah timurnya yaitu Pancaniti. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat pelatihan perang dan tempat jaga prajurit. Lalu di halaman pertama biasanya disebut sebagai Lemah Dhuwur, istilah bahasa Jawa yang berarti tanah tinggi. Di sini terdapat 2 bangunan yaitu Balai Manguntur dan Panggung. Balai Manguntur ini biasanya menjadi daya tarik pengunjung karena ornamennya berhiasan keramik. Bentuk dindingnya pun unik dan menjorok ke atas. Bangunan ini biasanya digunakan untuk tempat persembahan raja. Di halaman kedua terdapat 2 bangunan, yaitu Balai Paseban dan Gerbang Sebelawang. Balai Paseban digunakan untuk tunggu pada saat menghadap ke Sultan. Yang menarik dari Gerbang Sebelawang adalah ornamennya yang masih khas kolonial Belanda dengan tiang-tiang menjulang tinggi. Gerbang ini hanya dibuka pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Di halaman ketiga, lebih banyak lagi bangunan seperti Kaputren sebagai tempat tinggal putra dan putri sang sultan, tempat lonceng yang berlantai semen sebagai tempat penyimpanan lonceng, balai semirang yang digunakan sultan untuk bermusyawarah. Lalu ada Langgar Kanoman yaitu tempat untuk melaksanakan sholat. Dan ada juga Jinem yang berfungsi sebagai tempat para pembesar untuk menghadap sultan. Keraton Kanoman memiliki 7 sumur yang memiliki mitos pada zamannya. Di antara 7 sumur tersebut, ada 2 sumur yang hanya bisa disaksikan pengunjung pada saat-saat tertentu saja seperti Maulid Nabi. Di antara ke-7 sumur-sumur tersebut dipercaya memiliki fungsi masing-masing. Dan air dari sumur-sumur tersebut dipercaya oleh masyarakat sekitar dapat menyembuhkan penyakit. Yang menarik adalah sumur Panganten. Sumur ini telah ada sejak zaman Wali Songo. Konon katanya sumur ini dipercaya dapat dengan mempermudah kaum wanita agar mendapatkan jodohnya dengan mandi di sumur tersebut. Keraton Kanoman menyimpan banyak benda-benda pusaka yang tersimpan dalam Museum Pusaka Keraton Kanoman, seperti ukiran dinding yang terbuat dari kayu jati, gamelan yang terbuat dari perunggu, replika kereta kencana Paksi Naga Liman, Paksi Naga Jalma, meriam hasil rampasan dari pihak VOC, foto sultan dari masa ke masa, peti tempat menyimpan barang sultan, kereta kencana Jempana, dan masih banyak lagi. Pintu gerbang besar berwarna putih di area Siti Hinggil kompleks Keraton Kanoman dipercaya memiliki daya mistis kuat. Si Blawong namanya. Dengan tinggi sekitar 8 meter, Si Blawong pun terlihat kokoh. Tak hanya itu, Si Blawong diyakini sebagai gerbang penghubung antara alam nyata dengan alam gaib. Juru bicara Keraton Kanoman, Ratu Raja Arimbi Nurtina, mengatakan Si Blawong berasal dari bahasa Sunda kuno yang memiliki arti tinggi. Arimbi mengatakan, berdasarkan naskah kuno, Si Blawong sudah ada sejak era Prabu Jaya Bupati sekitar tahun 1030 hingga 1042 Masehi. Perlu diketahui bahwa Sri Prabu Jaya Bupati merupakan raja kerajaan Pajajaran yang ke-20. Arimbi mengatakan
Dalam perkembangannya, Siblawong dimanfaatkan menjadi akses masuk ke kompleks Siti Inggil pada era Keprabonan Caruban. Saat ini, Siblawong selalu dibuka saat ritual panjang jimat atau Maulid Nabi. Ritual panjang jimat merupakan tradisi Maulid Nabi di Cirebon sebagai peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tujuannya tidak lain untuk mengenang dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Siblawong memiliki daun pintu yang terbuat dari kayu jati tua. Selain itu, Siblawong dilengkapi juga dengan keramik kuno dari Tiongkok. Untuk masuk ke kawasan Keraton Kanoman, pengunjung harus melewati riuhnya pasar tradisional Kanoman. Banyak pedagang kaki lima di sekitar pasar sehingga menyebabkan akses menuju Keraton Kanoman agak terhambat. Akan tetapi, keraton ini memiliki daya tarik wisatawan dari segi akulturasi budaya dan sejarah. Keraton Kanoman memiliki masjid di sebelah barat yang bernama Masjid Keraton Kanoman dengan corak putih di depan pintu masuk masjid.